Pernah nggak sih kamu denger cerita yang saking rumitnya, saking penuh tipu daya rasanya lebih mirip skenario film thriller daripada kejadian nyata? Betul. Hari ini kita bakal dalami sebuah kisah dari Indonesia yang polanya itu mengingatkan kita sama Tinder Swindler. Tapi jujur, ini dengan tuntutan lokal yang jauh lebih gelap dan rumit. Dan ketika kita bilang rumit, ini bukan cuma soal bohong biasa loh. Bukan? Ini soal membangun kayak semesta fiksi yang lengkap dengan karakter-karakter pendukung, plot twist, dan tingkat kekejaman yang mungkin di luar bayangan kita. Betul. Sumber kita untuk pembahasan kali ini adalah transkrip wawancara mendalam di YouTube, di mana dua korbannya berbagi pengalaman mereka dengan sangat terbuka. Jadi, misi kita hari ini adalah membedah lapis demi lapis metode si penipu ini. Mencoba mengerti permainan psikologisnya. Iya, permainan psikologis apa yang dia mainkan, dan melihat dampak hancur yang ditimbulkannya. Oke, kita mulai bongkar kasus ini. Boleh? Jadi, tokoh utamanya di sini kita sebut saja GP atau Gabe. Dan skala penipuannya ini nggak main-main. Dari sumber kita, korbannya tercatat lebih dari 40 orang. 40 orang? Wow! Ada perempuan, ada juga laki-laki. Kerugian finansial yang terhitung saja sudah lebih dari 1 miliar rupiah. 1 miliar. Itu bahkan belum termasuk aset lain kayak laptop, iPhone, dan barang-barang pribadi yang dia embat. Yang bikin ini beda dari penipuan biasa, itu bukan cuma jumlahnya, tapi metodenya. GP ini bukan cuma pembohong, dia seorang arsitek kebohongan. Arsitek kebohongan, saya suka istilah itu. Dia nggak cuma menipu kamu, dia membangun sebuah dunia fiksi yang begitu meyakinkan di sekelilingnya. Dan kunci pertamanya adalah menciptakan persona atau topeng yang dirancang khusus untuk setiap target. Nah, ini dia nggak pakai satu skrip untuk semua orang. Dia custom made. Kita ambil contoh salah satu korbannya, Livia. Persona yang JP bangun untuk Livia ini luar biasa detail. Pertama, dia jual latar belakang tragis. Selalu dimulai dari situ ya, pintu masuknya lewat rasa kasihan. Tepat. Dia ngaku anak adopsi. Ayah kandungnya katanya seorang yakuza Jepang yang punya banyak kasino di Singapura. Wow! Sementara ibu kandungnya dari Tiongkok. Ini kan gila. Tapi coba kita pikir, cerita ini sengaja dipilih untuk menciptakan koneksi rasial dengan korban yang kebetulan keturunan Tionghoa. Sekaligus tentu saja memancing rasa iba. Betul, jembatan emosional itu kuncinya. Tapi yang lebih licik lagi adalah bagaimana cerita Yakuza dan Tiongkok itu sekaligus menciptakan kesan bahaya dan eksotis. Jadi, korban tidak hanya merasa kasihan, tapi juga mungkin sedikit terintimidasi dan tertarik pada dunianya yang berbeda. Menurut saya luar biasa, dia bahkan bawa-bawa nama selebriti. Ngakunya dokternya itu dokter yang sama dengan Vidi Aldiano. Oh ya? Pengacaranya Yakub Hasibuan, suaminya Jessica Mila, nggak berhenti di situ. Ayah angkatnya disebut-sebut anggota BIN dan CEO di Total Indonesia. Ini taktik meminjam kredibilitas. Dia sadar dia sendiri bukan siapa-siapa, jadi dia tempelkan namanya ke orang-orang yang dikenal publik. Ini menciptakan sebuah paradoks yang sangat kuat di benak korban. Paradoks gimana maksudnya? Di satu sisi, dia adalah sosok yang rapuh dan butuh diselamatkan karena masa lalunya. Tapi di sisi lain, dia adalah orang penting yang punya akses ke lingkaran elit. Kombinasi ini bikin korban merasa sangat spesial karena dipilih untuk masuk ke dunianya. Dan kartu AS-nya, senjata pamungkasnya untuk memancing empati dan tentu saja uang adalah narasi kalau dia menderita leukemia akut. Penyakit. Sumber kita cerita, dia sampai kirim foto-foto mimisan palsu, dia terus-menerus bicara soal butuh biaya pengobatan darurat, transplantasi sumsum tulang, dan lain-lain. Dan di titik inilah korban bertransformasi. Dari sekedar pasangan romantis menjadi seorang penyelamat. Peran ini sangat memabukkan secara emosional. Korban merasa punya tujuan mulia, merasa dibutuhkan. JP nggak cuma menjual cerita cinta, dia menjual sebuah misi penyelamatan. Dan siapa yang bisa menolak peran sebagai pahlawan, kan? Oke, kalau tadi itu soal membangun persona tunggal, disinilah ceritanya jadi makin absurd. JP ini ternyata nggak beraksi sendiri. Atau lebih tepatnya dia menciptakan karakter-karakter pendukung dalam dunianya yang semuanya diperankan oleh dirinya sendiri. Gila. Saya masih nggak habis pikir gimana caranya orang bisa melakukan ini. Ini yang membedakan penipu biasa dengan master manipulator. Ini bukan lagi kebohongan, ini pertunjukan teater tunggal. Pertunjukan teater ya? Iya. Coba bayangkan energi psikologis yang dibutuhkan. Dia bukan hanya pembohong, dia adalah sutradara, penulis skenario, sekaligus aktor utama dan aktor pendukung dalam sandiwaranya sendiri yang berjalan 24/7.
Ini menunjukkan tingkat dedikasi pada penipuan yang sudah masuk kategori patologis. Benar-benar sebuah pertunjukan. Sumber kita menjelaskan kalau GP ini pakai setidaknya 3 ponsel dengan nomor berbeda. 3. Iya, satu untuk menyamar jadi ibunya, satu jadi ayahnya, dan satu lagi jadi adik perempuannya yang fiktif, namanya GA. Jadi dia menciptakan satu keluarga utuh untuk mendukung ceritanya. Gila. Dan dia memainkan peran-peran ini dengan aktif. Ada satu skenario spesifik yang diceritakan. Adiknya ini, si GA, tiba-tiba kirim pesan ke korban, nangis-nangis mohon pinjaman uang karena butuh untuk bayar biaya kuliah yang mendesak. Lalu ibunya juga akan kirim pesan, bilang mau titip GP ke korban karena dia lagi sakit parah dan orang tuanya harus keluar kota. Dan saya tebak, semua uangnya diminta transfer ke rekening GP kan? Tentu saja, alasannya pun udah disiapkan. Biar abang bisa pantau pengeluarannya, katanya. Cerdas sekali. Semua karakter fiktif ini punya satu tujuan, menguatkan cerita utama GP dan menambah lapisan tekanan psikologis ke korban. Betul, ini social proof palsu, tapi levelnya lebih dalam. Di konteks budaya Indonesia, restu atau masukan dari keluarga, terutama figur ibu, itu punya bobot emosional yang sangat besar. Oh iya juga ya? GP tidak hanya menciptakan saksi, dia menciptakan tekanan keluarga fiktif yang membuat korban merasa bersalah dan tidak enak hati kalau sampai menolak membantu anaknya yang sedang sekarat. Sulit sekali untuk meragukan cerita yang sudah dikonfirmasi seluruh keluarga, kan? Bener, ini seperti menjebak korban dari semua sisi. Tapi ternyata, ketika rasa kasihan dan drama keluarga itu sudah nggak mempan lagi, GP punya metode lain. Dia beralih ke intimidasi. Nah, ini adalah eskalasi yang predictable dalam pola perilaku predator seperti ini. Ketika manipulasi halus gagal, mereka akan beralih ke paksaan kasar. Iya. Ini juga menjawab pertanyaan, kok bisa korban terjebak begitu lama dan begitu dalam? Jawabannya ada di eskalasi taktik ini. Dimulai dari cinta dan kasihan, yang perlahan mengikis logika, lalu disuntikkan rasa takut yang akhirnya melumpuhkan kemampuan korban untuk melawan. Ancaman verbal langsung ke muka korban. Kalimat seperti, aku bisa pecahin kepala kamu sekarang juga. Atau yang paling parah, aku bisa kirim orang buat bunuh keluarga kamu. Tujuannya cuma satu, menciptakan teror yang melumpuhkan. Rasa takut ini punya dua fungsi. Pertama, memastikan korban akan menuruti permintaan berikutnya. Kedua, dan ini yang paling penting, mengisolasi korban secara total. Mengisolasi ya? Korban jadi terlalu takut untuk cerita ke siapapun, baik teman, keluarga, apalagi lapor ke polisi. Dia membangun penjara tak terlihat di sekeliling korbannya. Dan jebakan ini berhasil memakan kerugian yang luar biasa. Kita belum bicara detail soal angka. Salah satu korban yang diwawancara di sumber kita mengaku rugi sekitar 60–70 juta rupiah. Korban lainnya, Livia, selama hubungan mereka yang cuma setahun, kehilangan 240 juta rupiah. 240 juta rupiah. Dan uang sebanyak itu pasti diminta dengan berbagai alasan yang mendesak, kan? Betul. Obat kanker, beli HP baru karena katanya dihack, biaya kuliah adiknya yang fiktif, itu semua dirancang agar korban tidak punya waktu untuk berpikir jernih. Tepat. Tapi seperti yang sering kita bahas, kerugian terbesar itu seringkali bukan yang bisa dihitung dengan kalkulator. Tepat sekali. Uang, meskipun 240 juta itu jumlah yang sangat besar, secara teori masih bisa dicari lagi. Tapi trauma psikologis, rasa percaya diri yang hancur lebur, perasaan bersalah, itu adalah luka tak kasat mata yang butuh waktu bertahun-tahun untuk pulih. Bahkan mungkin nggak akan pernah pulih sepenuhnya. Bisa jadi. Dan luka itu ternyata nggak cuma mental. Sumber kita mengungkap sisi kekerasan yang jauh lebih kelam. JP ini ternyata juga melakukan kekerasan fisik. Ini dimulai dari kekerasan verbal, dia sering banget mengatai korbannya dengan sebutan kasar seperti tai atau anjing. Ini adalah bagian dari taktik dehumanisasi. Dengan terus-menerus merendahkan harga diri korban, dia membuat mereka merasa tidak berharga dan lebih mudah untuk dikendalikan. Benar. Ketika kamu mulai percaya bahwa kamu memang bodoh seperti yang dia katakan, kamu akan kehilangan kekuatan untuk melawan. Dan dari verbal, eskalasinya berlanjut ke fisik. Livia cerita satu insiden spesifik, di mana dia ditonjok di bagian pelipis sampai kacamatanya penyok dan wajahnya memar. Astaga. Pemicunya, sesuatu yang sangat sepele. Hanya karena Livia bilang dia mau menginap di rumah temannya.
Itu benar-benar mengerikan. Maksud saya, di titik itu, ini sudah bukan lagi soal uang, ini soal kontrol total. Tepat. Pukulan itu bukan ledakan emosi sesaat. Itu adalah demonstrasi kekuasaan yang diperhitungkan. Pesan yang ingin dia sampaikan sangat jelas. Kamu tidak punya kebebasan. Setiap keputusanmu harus melalui persetujuanku. Identitasmu milikku. Betul. Setelah kejadian itu, dinamika hubungan mereka pasti berubah total. Rasa takut menjadi fondasi utamanya. Dan puncak dari semua kekejian ini, yang paling mengerikan, adalah eksploitasi seksual, atau yang kita kenal sebagai sextortion. GP ini memaksa korban-korban perempuan lainnya untuk mengirim video asusila. Ya Tuhan. Ada satu kasus ekstrim yang diceritakan, seorang korban dipaksa untuk direkam saat dipijat oleh pria lain dalam keadaan telanjang. Video-video ini, menurut sumber kita, dia simpan di banyak hard drive eksternal. Ini adalah senjata pamungkasnya. Kalau kita lihat polanya, manipulasi emosional, penipuan finansial, kekerasan fisik, dan akhirnya pemerasan seksual. Kenapa ini puncaknya? Karena video-video itu adalah borgol abadi. Borgol abadi? Itu jaminan yang memastikan korban akan selalu berada di bawah kendalinya, bahkan lama setelah hubungan mereka berakhir. Ancaman penyebaran video itu adalah teror yang tidak akan pernah hilang. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, apa artinya semua ini buat kita yang mendengarkan? Kisah ini kan pelajaran yang sangat mahal tentang tanda-tanda bahaya. Apalagi penipuan ini bisa berjalan begitu lama, sumber kita menyebut sejak 2016 atau 2017. Kenapa bisa selama itu? Alasannya sangat kompleks. Seperti yang tadi kita bahas, korban itu diisolasi oleh rasa takut. Takut ancaman fisik, takut video pribadinya disebar. Selain itu, ada rasa malu yang luar biasa. Malu karena merasa bodoh ya? Betul. Mereka merasa bodoh karena bisa tertipu dan malu untuk mengakuinya. Mereka juga berpikir hanya merekalah satu-satunya korban. JP ini juga cerdik. Dia pernah berhasil membungkam upaya untuk mengungkapnya di media sosial di masa lalu dengan menggunakan pengacara. Jadi dia tahu cara memanipulasi sistem juga. Dari penuturan para korban di sumber kita, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita petik. Yang pertama, dan ini diulang-ulang oleh mereka, jangan biarkan rasa kasihan mengalahkan logika. Salah satu korban bahkan bilang, jangan kasihan sama cowok, apalagi buat hubungan romantik. Karena rasa kasihan itu bisa jadi pintu masuk eksploitasi. Poin yang sangat krusial. Empati itu sifat manusia yang baik. Tapi dalam konteks seperti ini, empati tanpa batas yang logis menjadi sebuah kerentanan. Predator seperti GP ini secara aktif mencari orang-orang yang sangat empatik. Yang punya savior kompleks. Tepat, karena mereka adalah target yang paling mudah untuk dimanipulasi. Mereka memutarbalikkan kebaikan seseorang menjadi senjata untuk melawan orang itu sendiri. Pelajaran kedua, jangan pernah meminjamkan uang, terutama kepada seseorang yang baru dikenal, dengan cerita yang bombastis dan menyedihkan. Seperti kata korban di sumber kita, pria sejati seharusnya tidak meminta-minta. Ini mungkin terdengar klise, tapi ini adalah filter yang sangat efektif. Apalagi jika permintaan itu datang sangat cepat dalam sebuah hubungan. Benar. Dan yang terakhir, mungkin yang paling penting, percayai intuisimu. Selalu. Salah satu korban mengaku bahwa dari awal sebenarnya sudah ada perasaan aneh atau red flags yang dia abaikan. Misalnya pas pertemuan pertama, GP sudah bawa asisten pribadinya. Atau baru kenal sebentar sudah bicara soal pernikahan. Intuisi kita seringkali bisa mendeteksi kejanggalan sebelum logika kita bisa memprosesnya. Jadi kalau ada sesuatu yang terasa tidak beres, jangan diabaikan. Cari tahu lebih dalam. Ini benar-benar sebuah kisah peringatan. Sebuah studi kasus tentang bahaya manipulasi emosional yang sangat canggih di era digital. Iya. Seorang penipu yang membangun jaring kebohongan super rumit, melibatkan penyakit palsu, keluarga fiktif, koneksi palsu, dan ancaman kekerasan untuk mengeksploitasi puluhan korban. Dan saya ingin menutup dengan sebuah pemikiran untuk kamu renungkan. Silakan. Sumber kita menyebutkan GP menyimpan video-video eksplisit para korbannya di beberapa hard drive eksternal. Di dunia di mana jejak digital bisa menjadi bukti sekaligus senjata, coba pikirkan tentang alat pemeras tak terlihat yang diciptakan oleh predator semacam ini. Apa yang terjadi pada data di hard drive itu sekarang? Di mana data itu berada? Pertanyaan yang mengerikan. Dan bagaimana rasa takut akan penyebarannya terus membungkam korban bahkan lama setelah kerugian finansial berhenti?
Ini bukan lagi sekedar soal uang yang hilang, tetapi tentang rantai psikologis digital yang terus mengikat korbannya, mungkin seumur hidup mereka.